Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Dwi Falayali. Saya dari kelompok 7 untuk mata kuliah tanggung jawab sosial perusahaan dan pembangunan daerah. Adapun anggota dari kelompok saya yaitu ada Erika Vinazuela dengan NIM H1 Asas 20 102, ada Karidi Wahyudi dengan NIM H1 Asas 20 104, dan ada saya sendiri Zahra Dwi Falayali dengan NIM H1 Asas 20 110. Dan yang terakhir ada rekan saya Fiere Daversta H1 Asas dengan NIM H1 Asas 20 116. Adapun isi dari makalah yang akan saya sampaikan yaitu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan pembangunan daerah. Nah, latar belakang dari permasalahan yang kami ambil yaitu pertama, di Indonesia sendiri, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal atau UUPM dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UUPT. Secara implisit ataupun secara langsung, secara terbuka gitu, secara nyata gitu, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau UU BUMN melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau yang biasa dikenal dengan PKBL. Setelah diundang-undangkan dengan berbagai peraturan tersebut, banyak perusahaan, baik perusahaan swasta, nasional, perusahaan asing maupun BUMN telah melaksanakan berbagai program TJSP atau biasa dikenal dengan CSR. Nah, adapun urgensi dari tanggung jawab sosial perusahaan ini bagi masyarakat, bagi perusahaan dan masyarakat, yaitu pertama, kalau dari yang dikutip dari World Business Council for Sustainable Development atau WBCSD, corporate social corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. Nah, adapun timbal balik antar perusahaan dengan para tenaga kerja ini, perusahaan dan tenaga kerja adalah seperti suatu pasangan hidup yang saling memberi dan membutuhkan, yang memiliki kontribusi dan harmonisasi antar keduanya, sehingga menentukan keberhasilan dan perkembangan suatu perusahaan di dalam pembangunan bangsa. Nah, begitu pentingnya peran tenaga kerja bagi suatu perusahaan, maka perusahaan harus menerapkan CSR kepada tenaga kerjanya untuk memperhatikan sebagai bentuk perhatian perusahaan terhadap tenaga kerjanya. Jadi, dari urgensi dari tanggung jawab sosial perusahaan ini bagi perusahaan dan masyarakat itu adalah adanya hubungan timbal balik yang terjalin antara perusahaan dan karyawan. Kalau karyawan itu kan masyarakat ya, masyarakat umum. Nah, perusahaan tentu mengharapkan adanya hubungan ataupun adanya bantuan dari masyarakat. Nah, masyarakat membantu dengan bentuk jasa ataupun tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan, eee pemasukan, income perusahaan juga dan masyarakat pun merasa, diperhatikan karena diberikan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, hubungan tanggung jawab sosial perusahaan dan pembangunan daerah. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau perseroan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan sekitar perseroan sehingga dapat mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan nilai norma dan budaya masyarakat setempat. Nah, hubungan TJSP tadi dengan pembangunan daerah, misalnya nih suatu perusahaan itu berada di suatu daerah seperti di Jambi gitu. Nah, hubungan antara perusahaan ini dengan pembangunan daerah itu adalah dengan adanya tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR tadi, dana CSR tadi, mendukung ataupun menunjang
pembangunan daerah yang berlandaskan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan di sekitar perseroan, sehingga dapat mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan. Lingkungan ini adalah lingkungan yang sesuai dengan masyarakat seperti nilai-nilai yang dianut, norma, dan budaya masyarakat yang setempat. Selanjutnya, adapun penjelasan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2013 tentang tanggung jawab sosial perusahaan diselaraskan dengan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Wajib melaksanakan tanggung jawab sosial untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup, serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah, pelaksanaan TJSP ini sendiri atau tanggung jawab sosial perusahaan ini sendiri bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari hasil presentasi dan PPT yang kami buat ini adalah yang pertama, perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib, yang namanya wajib hukum kudu harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya dan lingkungan, bukan saja sosial ya, tapi lingkungan juga, dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajiban dari perusahaan tersebut. Sedangkan di dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi mereka berkegiatan, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Zahara Dwi Falayali, perwakilan dari kelompok perwakilan dari kelompok 7. Pamit undur diri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.